Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi, belajar lagi. Nah, ini adalah bab baru. Untuk kalian ini bab baru ya. Bab selanjutnya kita masuk ke bab termokimia. Ya, secara definisi termokimia ini dibagi definisinya menjadi definisi termo dan kimia. Termo adalah panas atau kalor, sedangkan kimia ini adalah reaksi kimia. Jadi secara definisi termokimia adalah kalor yang menyertai reaksi kimia. Nah, jadi dalam bab ini kita nanti akan banyak membahas tentang kalor yang menyertai reaksi kimia. Apakah kalornya itu diserap atau dilepaskan ketika reaksi kimia tersebut berlangsung. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah gambar kompres instan. Ini adalah penerapan sekaligus pemanfaatan dari reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kalian pernah lihat di film-film Hollywood atau film misalnya di Korea, film Jepang gitu, negara-negara yang dingin, ini biasanya dipakai untuk menghangatkan. Biasanya itu kalau settingnya atau latarnya adalah musim dingin. Nah, jadi si pemerannya tuh pasti megang instant cold pack ini, jadi pencet nanti akan menjadi hangat tangannya ketika dipegang gitu. Biasanya mereka taruhnya di kantong. Nah, ini ya contohnya dari pemanfaatan reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan mulai bahas nih, ada 3 bahasan besar yang akan kita bahas. Nanti yang pertama adalah perubahan kalor kalor dalam reaksi kimia, lalu ada perubahan entalpi standar dan penentuan perubahan entalpi reaksi. Untuk video ini kita bahas dulu bagian yang A. Bagian A juga nanti akan dibagi 2, yaitu tentang sistem lingkungan dan kalor ya, entalpi reaksi. Lalu ada lagi reaksi eksoterm dan endoterm serta persamaan termokimia. Kita masuk dulu ke sistem dan lingkungan ya. Nih ya, nanti ini perubahan kalor ya, jangan lupa kalor nih yang menjadi pusat perhatian kita. Kalor itu bergerak, kalor itu kan energi panas ya, bergerak dari suhu yang lebih tinggi atau dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin atau suhu yang lebih rendah. Oke, kita masuk. Nah, ini ada interaksi sistem dan lingkungan. Nah, sistem sendiri ya, nanti silakan kalian buka buku paket kalian. Ini ada penjelasan definisi sistem dan lingkungan. Tapi secara gampangnya gini, sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Kita meraksikan apa di situ, nah itu menjadi sistem. Ya, menjadi yang kita perhatikan. Lalu sekitar sistem itu adalah lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan. Misal kalian mereaksikan HCl dengan NaOH di dalam gelas kimia. HCl dan NaOH yang di dalam gelas kimia itu adalah sistem. Sedangkan di luarnya selain itu adalah lingkungan. Ya. Oke, sistem sendiri ini terbagi 3 jenis, 3 macam sistem. Ada sistem yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nih, kalau dalam sistem yang terbuka, ini terjadi perpindahan materi maupun perpindahan energi, ini masih dimungkinkan. Ya, ini sini ada ilustrasinya ya untuk ketiga sistem, kalian bisa ingat-ingat. Misalnya adalah kalian meletakkan air di dalam gelas. Nah, air di dalam gelas ini adalah contoh sistem dari yang terbuka. Kalian bisa memasukkan benda ke dalam situ, bisa juga misalnya tadinya kalian isinya itu adalah teh panas, lama-lama tehnya jadi dingin. Nah, itu berarti ada perpindahan panas juga di situ. Ya, jadi kalau dalam sistem terbuka memungkinkan adanya perpindahan materi dan perpindahan energi. Oke ya, ini kelihatan nih kan, materi bisa keluar masuk, energi bisa keluar masuk. Lalu yang kedua adalah sistem yang tertutup. Dalam sistem yang tertutup, ini materinya nggak bisa keluar masuk. Jadi dari luar nggak bisa masuk, dari dalam ini nggak bisa keluar. Tapi kalau energi masih dimungkinkan untuk keluar masuk. Bisa ada energi masuk, bisa ada energi yang keluar. Ya, contohnya adalah kalau kalian misalnya isi tumbler dengan air panas. Ya, lalu tumblernya kalian tutup, jadi supaya dia menjadi sistem yang tertutup. Nah, dari tumbler itu kalian isi air panas, kalian bisa merasakan panas dari tumbler, berarti ada perpindahan energi di situ. Tapi kalau kalian balik itu tumblernya, airnya di dalamnya tidak tumpah kan. Nah, berarti ini tidak bisa ada perpindahan materi, tapi perpindahan energi masih sangat dimungkinkan. Ini sistem tertutup. Lalu untuk yang ketiga, ini adalah sistem terisolasi, ya. Kalau kalian lihat ini, tidak ada perpindahan energi maupun perpindahan materi. Jadi
ngumpul aja di situ, numplek aja di situ ya, nggak ada perpindahan materi, nggak ada perpindahan energi. Ya, contohnya yang paling mudah kita temui di kehidupan sehari-hari adalah termos. Ya, kalau kalian pernah punya termos nih, misal termosnya biasa dipakai untuk menyimpan air panas. Kalau menyimpan air panas, termos itu nanti dia setelah beberapa jam masih tetap panas karena tidak ada perpindahan energi maupun perpindahan materi ke dalam termos. Ya, jadi kalaupun kalian isi air dingin, ini akan tetap menjadi dingin isi termosnya. Jadi menjaga panasnya. Ya, ini adalah contoh sistem terisolasi. Nah, untuk reaksi kimia yang paling efektif adalah ketika kita menggunakan sistem yang terisolasi supaya tidak ada kontaminasi di dalam situ, supaya nggak ada benda yang masuk atau ada gangguan-gangguan lain ya. Itu makanya kita butuhnya adalah sistem terisolasi. Tapi dimungkinkan juga reaksi terjadi dalam sistem terbuka maupun sistem yang tertutup. Nah, selanjutnya adalah entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi sendiri ini adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Jadi tekanannya tetap, lalu ada energi yang dilepaskan maupun diserap. Jadi ada energi yang berpindah dari sistem ya. Ini yang dalam lingkaran ini adalah sistem. Ketika ada energi yang masuk, ya, ketika ada energi yang masuk, entalpinya akan bertambah. Lalu ketika ada energi yang keluar, entalpinya ini akan berkurang di dalam sini ya. Lalu kita menemukan sesuatu lagi nih, karena entalpi ini adalah energi, maka energi itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan entalpinya, sama dengan energi ya. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, lalu tapi dapat berubah bentuk. Nah, itu hukum kekekalan energi ini masih masuk di sini ya. Entalpi nggak bisa diukur, tapi perubahan entalpinya bisa kita ukur ya. Tadi saya lupa sampaikan, entalpi itu simbolnya adalah H besar, sedangkan perubahan entalpi ini ada delta H. Deltanya disimbolkan dengan segitiga, ini namanya adalah delta H, perubahan entalpi. Nah, jadi yang akan kita banyak bahas di dalam bab ini adalah delta H ini ya, perubahan entalpi. Lalu perubahan entalpi ini bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Ya, hanya dalam keadaan awal dan keadaan akhir sistemnya aja yang mempengaruhi. Nah, delta H sama dengan entalpi akhir dikurangin entalpi awal. Nanti akan diberikan data, misalnya kalian diberikan data, nah delta H-nya itu dari keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Itu adalah perubahan entalpinya. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu. Silahkan kalian ulangi lagi jika masih ada yang belum dipahami. Lalu silakan kalian buat catatan, jangan lupa. Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di Google Classroom ya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang reaksi eksoterm, endoterm, dan juga persamaan termokimia. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.